Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu CJR. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Willy Octaviani Skill Nasution sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Alvin Efraim, pemateri kedua. Saya Jeremy Tepu, pemateri 3. Saya Sadana sebagai pemateri 4. Saya Leo Efrata Ginting sebagai pemateri 5. Baik, sebelum kami juga memulai presentasi kami, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke materi pertama yaitu rasionalisasi pentingnya CJR. CJR atau Critical Journal Review merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa karena mempermudah dalam membahas inti hasil dari penelitian yang telah terdapat dalam hal penting sebelum kita mereview jurnal, seperti menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat, membaca keseluruhan dari inti jurnal, dan mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal tersebut. Selain itu, seringkali kita bingung memilih referensi jurnal untuk kita baca dan pahami. Terkadang kita milih suatu jurnal, namun isi dalam jurnal tersebut kurang lengkap, sehingga apa yang kita cari dalam jurnal tidak terpenuhi. Misalnya dari segi analisis materi, dari segi pembahasan tentang mata kuliah arsitektur komputer. Oleh karena itu, penulis membuat critical journal review untuk mempermudah pembaca dalam memilih referensi jurnal, terkhusus pada jurnal yang membahas mengenai mata kuliah arsitektur komputer dan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang arsitektur komputer. Lalu kita masuk ke tujuan dibentuknya CJR. Adapun tujuan dari penulisan CJR ini antara lain, yang pertama adalah untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah arsitektur komputer. Yang kedua, untuk melatih diri sebagai mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dalam mencari informasi dari jurnal yang dikritik. Yang ketiga, menambah wawasan tentang jurnal yang baik itu seperti apa. Dan yang kita masuk ke manfaat dibentuknya CJR. Adapun manfaat dari penulisan CJR ini yaitu untuk mempermudah pembaca mendapatkan inti dari isi sebuah jurnal karena telah direview dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Yang kedua, untuk menambah wawasan pembaca terhadap pembahasan jurnal yang direview. Selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada Alvin Efraim. Oke, saat ini saya akan membahas identitas jurnal 1. Identitas jurnal 1 berjudul Perancangan Komputer Sederhana dan Implementasinya pada FPGA Ultraflex IOC EPFI Okter C 2404. Penulis Maxi E. Najwan tahun 2005. Selanjutnya ada ringkasan isi jurnal, tinjauan pustaka. Struktur komputer secara sederhana terdiri dari 3 unit utama, yaitu unit pemroses utama atau CPU, unit memori yang menyimpan instruksi-instruksi program dan data, dan unit masukan atau keluaran untuk komunikasi dengan peralatan luar. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Di dalam CPU, terdapat sejumlah register yang digunakan untuk menyimpan data sementara di dalam prosesor. Register-register seperti PC, IR, AC, MAR, dan MDR yang dibangun dengan menggunakan di flip-flop untuk menyimpan data. ALU digunakan untuk melakukan pengolahan data berupa aritmetik dan logika. Operasi dari ALU berupa add, subtract, dan operasi logika seperti AND atau OR. Lanjut, ada perancangan komputer sederhana.
Perancangan komputer sederhana dimulai dengan memahami siklus operasi dari setiap instruksi, organisasi perangkat keras, bus, signal control, dan pewaktu. Perancangan komputer sederhana ini mengacu pada arsitektur sederhana dari suatu sistem komputer yang terdiri dari 3 unit utama, yaitu prosesor, memori, dan port masukan keluaran. Model bahasa pemrograman hardware seperti VHDL atau Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language digunakan untuk mendeskripsikan perancangan perangkat keras. Setelah penulisan program selesai, dilakukan kompilasi untuk mendapatkan simulasi dari sistem yang dirancang. Untuk perancangan ini digunakan perangkat lunak compiler Max plus II versi 10.2 dari Altera. Simulasi ini digunakan sebagai pengujian untuk menentukan apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Bapak Prasetyo Aji Prakoso mengadakan diskusi mengenai materi apa yang diajarkan. Aplikasi yang diusulkan mengerucut pada 2 opsi, yakni Canva atau Visual Art, dan pada akhirnya terpilih Canva sebagai aplikasi yang dibuat pada modulnya. Tim pengabdi kemudian menyusun modul pengabdian berbasis Canva serta disesuaikan dengan kebutuhan pihak Edotel. Lanjut, ada implementasi komputer sederhana pada FPGA. Implementasi dari rancangan komputer sederhana menggunakan development board Altera UP2 berbasis chip FPGA Altera Flex 10K, EPF 10K 70KR C24204. Pengujian ini dilakukan pada perangkat keras dan menggunakan memory utilization file. Program bahasa rakitan yang dirancang dapat ditulis di sini. Dalam perancangan prosesor, beberapa operasi dapat dilakukan secara paralel. Perangkat simulator Altera Max Plus dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap rancangan sebelum diimplementasikan. Dari perancangan dan implementasi pada UP2 port untuk komputer sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa rancangan komputer sederhana dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras pada FPGA Altera Flex 10K EPF I0K70RC2404. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Alvin. Kesimpulannya yaitu dari perancangan dan implementasi pada UP2 port untuk komputer sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa rancangan komputer sederhana dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras pada FPGA, Altera, Flex, K EPF 1 OK 7 OR RC 240-4. Dalam perancangan prosesor, beberapa operasi dapat dilakukan secara paralel. Perangkat simulator Altera Max Plus 2 dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap rancangan sebelum diimplementasikan. Perancangan komputer sederhana ini mengacu pada arsitektur sederhana dari suatu sistem komputer yang terdiri dari 3 unit utama, yaitu prosesor, memori, dan port masukan dan keluaran. Model bahasa pemrograman hardware seperti VHDL digunakan untuk mendeskripsikan perancangan perangkat keras seperti penulisan program selesai. Dilakukan kompilasi untuk mendapatkan simulasi dari sistem yang dirancang. Simulasi ini digunakan sebagai pengujian untuk menentukan apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Analisis dari isi jurnal 1. Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan penjelasan tentang perancangan komputer sederhana dan implementasinya pada FPGA, Altera Flex 10K, EPF 10K, TOR RC240. Ini memberikan informasi tentang siklus operasi dari setiap instruksi, organisasi perangkat keras, bus, signal control, dan pewaktu. Selain itu, ini juga menjelaskan tentang penggunaan
bahasa pemrograman hardware seperti FADI, FADL, dan pengujian sistem yang dirancang melalui simulasi dan implementasinya pada Development Board Altera UP2. Masalah utama yaitu perancangan komputer sederhana dan implementasinya pada FPGA Altera Flex 10K, EPFIOK, FIOCTOR C240. Metode penelitian menggunakan pendekatan perancangan berbasis hardware. Dalam pendekatan ini, perancangan sistem komputer sederhana dilakukan dengan memahami siklus operasi dari setiap instruksi, organisasi perangkat lunas, bus, sinyal kontrol, dan pewaktu. Selain itu, bahasa pemrograman hardware seperti FADL dirancang. Simulasi ini digunakan sebagai pengujian untuk menentukan apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Setelah simulasi berhasil, implementasi pada Development Board Altera UP2 dilakukan untuk menguji sistem secara fisik. Hasil penelitian yaitu implementasi dari perancangan komputer sederhana pada FPGA Altera Flex 10K EPF Dr. C240. Hasil implementasi ini menunjukkan bahwa perancangan komputer sederhana dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras pada FPGA Altera Flex 10K FIOCTOR C20. Selain itu, beberapa operasi dapat dilakukan secara paralel dan perangkat simulator Altera Max Plus 2 dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap perancangan sebelum diimplementasikan. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Jeremy. Kita masuk ke identitas jurnal 2. Judulnya adalah Perancangan Kontrol Unit, Program Counter atau PC, dan memori instruksi pada prosesor RISC 16 bit dengan teknologi 600 nm menggunakan elektrik. Penulis adalah M. Pramuaji Tri Saputro dan Munawar Darjat. Tahun 2015, Kota Semarang. Ringkasan jurnal 2. Instruksi, perancangan kontrol unit, program counter, dan memori instruksi pada prosesor RISC 16 bit. Terdapat 3 format instruksi yang dapat dijalankan oleh rangkaian kontrol unit, yaitu R, I, dan J, serta satu instruksi NOP atau No Operation. Instruksi R digunakan untuk operasi aritmetik yang melibatkan register. Sedangkan instruksi I digunakan untuk operasi aritmetik yang melibatkan konstanta atau memori. Instruksi J digunakan untuk melakukan jump ke alamat tertentu. Control unit. Control unit adalah salah satu komponen penting pada prosesor yang berfungsi untuk mengendalikan operasi dan aliran data pada prosesor. Pada PDF ini dilakukan perancangan dan pengujian rangkaian kontrol unit pada prosesor RISC 16 bit. Rangkaian kontrol unit terdiri dari 3 blok rangkaian, yaitu decoder kontrol unit, array kontrol unit, dan buffer. Decoder kontrol unit digunakan untuk menentukan instruksi yang akan dilakukan berdasarkan input 4 bit opkode yang diterima oleh rangkaian kontrol unit. Rangkaian array berisikan sel-sel yang akan aktif berdasarkan seleksi dari output decoder kontrol unit. Sedangkan blok buffer digunakan untuk memperjelas logika sinyal keluaran dari array. Rangkaian kontrol unit yang dirancang dapat bekerja pada 3 format instruksi, yaitu R, I, dan J. Masuk ke clock counter. Clock counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung waktu atau clock cycle pada prosesor. Pada PDF ini dilakukan perancangan dan pengujian rangkaian clock counter pada prosesor RISC 16 bit. Rangkaian clock counter terdiri dari 2 blok rangkaian, yaitu blok pemilihan instruksi dan blok clock generator. Blok pemilihan instruksi digunakan untuk melakukan seleksi instruksi mana yang membutuhkan clock panjang atau pendek. Sedangkan pada clock generator digunakan untuk pembangkit sinyal clock panjang dan pendek. Rangkaian clock counter yang dirancang dapat
golongkan instruksi menjadi dua jenis, yaitu instruksi panjang yang membutuhkan 4 kali clock global dan instruksi pendek yang membutuhkan 2 kali clock global. Program counter. Program counter atau PC adalah sebuah rangkaian dalam prosesor yang digunakan untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diseleksi. Rangkaian ini terdiri dari 2 blok utama, yaitu Adder PC plus 1 dari register PC. Adder PC plus 1 digunakan untuk menambahkan nilai 1 ke alamat instruksi saat ini. Sedangkan register PC digunakan untuk menyimpan alamat instruksi yang akan diakses oleh memori instruksi. Rangkaian PC juga memiliki input berupa pulsa dock dan output berupa alamat instruksi 16 bit. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip pemilihan instruksi, di mana instruksi panjang membutuhkan 4 kali pulsa clock global, sedangkan instruksi pendek membutuhkan 2 kali pulsa clock global. Kesimpulannya, berdasarkan perancangan dan analisis yang dilakukan terhadap rangkaian, dapat disimpulkan bahwa perancangan elemen control unit, program counter atau PC, dan memori instruksi dalam prosesor RISC 16 bit telah dilakukan dengan baik. Pengujian fungsional menunjukkan bahwa rangkaian tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Namun, terdapat delay dalam pengujian yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, perancangan ini berhasil mencapai tujuan dalam mengimplementasikan elemen-elemen penting dalam prosesor RISC 16 bit. Oke, selanjutnya ke Leo. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu analisis jurnal 2. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah merancang elemen control unit, program counter atau yang bisa disebut PC, dan memori instruksi dalam prosesor RISC 16 bit. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan desain yang fungsional dan efisien dari control unit, serta memastikan bahwa program counter dan memori instruksi bekerja dengan baik dalam mengatur dan menjalankan instruksi pada prosesor. Yang kedua, ada masalah utama. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perancangan elemen control unit, prosesor counter atau PC, dan memori instruksi dalam prosesor RISC 16 bit. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan desain yang fungsional efisien dalam mengendalikan operasional prosesor dan mengakses instruksi dengan kecepatan dan lebar data yang optimal. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, perancangan rangkaian. Penelitian ini dimulai dengan merancang rangkaian pada level transistor. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk pembuatan layout rangkaian menggunakan software elektrik. Yang kedua, pembuatan layout rangkaian. Setelah perancangan rangkaian selesai, tahap selanjutnya adalah membuat layout rangkaian menggunakan software elektrik. Pada tahap ini, node sinyal input dan output diberikan pada layout rangkaian. Yang ketiga ada ekstraksi SPICE. Setelah layout rangkaian selesai, dilakukan ekstraksi SPICE untuk mengubah layout menjadi model simulasi yang dapat digunakan dalam software LT SPICE. Yang keempat, pengujian fungsional dan delay. Setelah ekstraksi SPICE, dilakukan pengujian fungsional dan pengukuran delay rangkaian. Pengujian fungsional dilakukan dengan memberikan masukan pada rangkaian dan memeriksa keluaran apakah sesuai dengan diharapkan. Pengukuran delay dilakukan untuk menganalisis waktu respon rangkaian terhadap perubahan input. Yang kelima ada analisis hasil. Setelah pengujian selesai, dilakukan analisis terhadap hasil pengujian fungsional dan pengukuran delay. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi kinerja rangkaian dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Berikutnya ada hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan prosesor menggunakan arsitektur Harvard dengan memori instruksi dan memori data terpisah. Yang kedua, instruksi R memiliki format kode yang terdiri dari opcode, register RA, register RB, register RD, dan ALU op. Yang ketiga, instruksi I memiliki format yang berbeda dengan instruksi R. Hanya memerlukan satu blok data register untuk diproses oleh ALU
dan hasilnya disimpan dalam blok register lainnya. Yang selanjutnya, pengujian fungsional rangkaian kontrol unit menunjukkan bahwa output rangkaian sesuai dengan logika yang benar, namun terdapat delay dalam merespon perubahan input. Berikutnya, pengujian fungsional rangkaian program counter atau PC dan memori instruksi menunjukkan bahwa nilai bit instruksi yang dikeluarkan oleh memori instruksi sama dengan bit instruksi yang tertera. Selanjutnya ada analisis delay dan area penunjukan nilai delay propagation atau TPD terbaik adalah 2.892 ns pada keluaran memori instruksi bit 15. Dan delay propagation atau TPD terburuk adalah 4.392 ns pada keluaran memori instruksi bit 10. Yang berikutnya ada kesimpulan. 1. Rancangan dan implementasi komputer sederhana pada UP2 board. Yang pertama, komputer sederhana berhasil diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras pada FPGA Altera Flex 10K EPF 10K 70RC 244. Yang kedua, prosesor, memori, dan port masukan atau keluaran merupakan 3 unit utama dalam arsitektur komputer sederhana ini. Yang ketiga, penggunaan simulator Altera Max Plus 2 memungkinkan analisis dan pengujian perancangan sebelum diimplementasikan. Yang keempat, bahasa pemrograman hardware seperti VHDL digunakan untuk mendeskripsikan perangkat keras. Yang kelima, simulasi digunakan untuk menguji sistem dan memastikan kinerjanya sebelum implementasi. Yang berikutnya ada perancangan elemen control unit, program counter atau PC, dan memori instruksi dalam prosesor RISC 16 bit. Yang pertama, perancangan elemen-elemen penting dalam prosesor RISC 16 bit termasuk control unit, PC, dan memori instruksi telah dilakukan dengan baik. Yang kedua, pengujian fungsional menunjukkan bahwa rangkaian fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, namun perlu diperhatikan adanya delay dalam pengujian yang memungkinkan memerlukan peningkatan atau penyempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, kedua pernyataan menunjukkan kesuksesan dalam perancangan dan implementasi komputer sederhana serta elemen-elemen penting dalam prosesor RISC 16 bit. Meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, kesimpulannya adalah bahwa perancangan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sampai di sini presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan kata. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih.